Izin memperkenalkan diri, nama Eka Chandra TMS dari kelas B3 kelompok 1 nomor absen 13. Izin untuk mengumpulkan tugas Wall of Government. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu artikel yang dimuat di kompas.com, yaitu dilema birokrasi satu pintu, atau yang biasa kita sebut dengan PTSP. Apa itu PTSP? PTSP merupakan singkatan dari pelayanan terpadu satu pintu, yaitu kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. PTSP dibentuk di setiap provinsi, kabupaten, dan kota dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM menjadi pusat dari perizinan PTSP secara nasional. Tentang dilema satu pintu ini kita akan mulai dari latar belakang. Yang pertama yaitu pembentukan PTSP ini merupakan amanat undang-undang kita. Yang kedua, lama dan berbelit-belitnya proses perizinan sebelumnya mendasari PTSP ini dibentuk. Kemudian PTSP ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang dapat dilakukan dalam satu tempat. Dan yang terakhir itu salah satu bentuk penerapan dari e-government. Kemudian kita identifikasi masalah yang terjadi. Yang pertama yaitu masih ditemukan PTSP yang belum memiliki pedoman atau acuan yang jelas untuk mendukung peningkatan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat. Yang kedua itu komitmen tunjukkan belum maksimal dalam memberi pelayanan serta memberikan kompensasi bila pelayanan tidak sesuai standar. Yang ketiga itu satu pintu banyak jendela, satu pintu banyak kunci, satu pintu banyak meja. Oh, terlalu banyak istilah yang digunakan. Yang keempat itu satu kelembagaan yang rancu, sehingga tumbuhlah rumusan masalah. Apakah PTSP sudah menimbulkan kepuasan masyarakat? Ini yang masih kita perdebatkan, karena masih begitu banyak PTSP yang belum bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Walaupun di beberapa tempat PTSP sudah bagus, namun di tempat lainnya. Kemudian mari kita lihat landasan hukum dibentuknya PTSP. PTSP sendiri dibentuk di setiap provinsi, kabupaten, dan kota dengan BKPM, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal, menjadi pusat dari perizinan PTSP secara nasional. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan. Masih terdapat PTSP yang belum menciptakan kepuasan masyarakat dalam pelayanan, dan berikutlah kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh PTSP tersebut. Tidak semua kepala daerah atau kepala dinas mau melimpahkan kewenangannya kepada kepala PTSP. Tentu ini akan membatasi kewenangan dari PTSP itu sendiri. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya manusia. Idealnya PTSP memiliki staf teknis seperti ahli pengelolaan AMDAL, kesehatan sipil, dan transportasi. Namun jumlah staf tersebut umumnya berada di dinas atau instansi asalnya dan bukan di PTSP. Tentu ini akan mengganggu kinerja dari PTSP itu sendiri. Yang ketiga itu status kelembagaan PTSP yang beragam di setiap daerahnya. Ada yang berbentuk badan, dinas, kantor dengan implikasi yang berbeda. Jika dinas dan badan biasanya mudah berkoordinasi dengan dinas badan lain karena levelnya setara, apabila dalam bentuk kantor menjadi sulit berkoordinasi dengan level yang berbeda. Parahnya apabila PTSP masih bersifat unit yang ditempelkan di kelembagaan lain. Yang keempat itu disharmoni regulasi PTSP dan ekosektoral. Kemudian kita sampai pada kesimpulan, di beberapa daerah PTSP memang sudah mampu membantu menciptakan kualitas pelayanan publik yang diharapkan. Namun, dilihat dari pembahasan tadi, kita juga dapat melihat bahwa di beberapa tempat, berdasarkan permasalahan yang ada, PTSP juga masih memiliki kendala, sehingga belum membantu menciptakan kualitas pelayanan publik yang seperti yang diharapkan. Kemudian kita sampai kepada saran bagaimana agar PTSP mampu menjawab persoalan yang ada. Yang pertama itu harmonisasi regulasi yang mengatur PTSP sehingga dualisme regulasi tidak perlu terjadi antara BKPM dan Kemendagri. Yang kedua itu percepatan penyerahan kewenangan perizinan dari kepala daerah kepada kepala PTSP sehingga 100% kewenangan berada dengan PTSP. Yang ketiga, penguatan dalam struktur kelembagaan di daerah, baik peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun distribusi staf yang berkompeten sesuai dengan apa yang dibutuhkan di PTSP. Kemudian yang terakhir itu diperlukan SOP yang jelas di setiap PTSP agar diperoleh hasil yang diharapkan. Dengan diperbaikinya hal-hal tersebut di PTSP, diharapkan kemudian PTSP tidak lagi menyandang gelar satu pintu banyak meja ataupun satu pintu banyak kunci sebagai salah satu sindiran pada PTSP. Walaupun satu pintu, masih banyak investasi yang molor, masih banyak pungli yang terjadi ataupun hal-hal lainnya. Itu tidak diharapkan sama sekali terjadi di PTSP. Cukup sekian pembahasan kita kali ini.
kasih.